Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman, ihsan dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih, yakni kitab ulumul usul. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridho illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridho. Thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa bani Sayyidina Muhammad Al-Baqir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali Uraidi. Al-Fatihah. Mu'allif kitab al-usul Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Mansur Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumil barakati bidaraini wa liwalidayhi wa limasyayikhi. Al-Fatihah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai halaman kita. Al-Kitabul Awwalu. Al-Kitabu kitab, Al-Awwalu pertama. Fil kitabi, dalam kitab, wa mabahisi
pembahasan al-aqwali, ucapan garis miring dalil al-kitabu kitab, Al-Qur'anu adalah Al-Qur'an. Jadi nanti kalau dalam bentuk Alkitab berarti kembalinya adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu bagaimana? Wahwa Al-Qur'an guna di sini al-lafzu adalah lafaz al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu sebagai mukjizat, bisuratin dengan satu surat, minhu darinya, al-muta'abbadi yang menjadi sarana ibadah, ditilawatihi dengan membacanya, wa minhu termasuk dari Al-Qur'an al-basmalatu adalah basmalah, awwala permulaan, kulli setiap, suratin surat, bil asohi menurut kaul asoh, ghaira baro'atin, ghaira selain baro'atin surat baro'ah, la syaddu, la bukan termasuk Al-Qur'an, asyadu, asyadu bacaan yang syad, fil asofi menurut kaul asoh,
Wasabu dan qiraah sab'ah mutawatiratun adalah mutawatir. Walau meskipun fima di dalamnya yaitu sesuatu min kubailil adai min dari kubaili menerima al adai ada kal mati seperti bacaan mat. Fatahrumu dan haram hukumnya al-qiraatu membaca Al-Quran bisyati dengan bacaan syad wal asofu dan menurut pendapat asof annahu qiraah syad bahwa qiraah syad ma wara'al ashri ma yaitu qiraah wara'a selain al-ashri qiraah 10 wa annahu dan bahwa qiraat syad yajri berlaku
majro sebagaimana berlakunya al-ahadi, ya, majrol ahadi sebagaimana berlakunya al-ahadi hadis ahad. Wa annahu, dan menurut pendapat wa annahu, dan menurut pendapat asoh la yajuzu, la tidak, yajuzu boleh, la yajuzu tidak boleh, wurudu ada lafaz mala makna, mala yang tidak makna bermakna, lahu pada qiraah fil kitabi dalam Al-Quran was sunnati, dan sunnah atau hadis wala ma, ya, niku ada lanya, la yang kedua malah, lanya dihapus kebanyakan. Wala tidak boleh ma yukna, wala ma tidak boleh ma ada, bila setelah ma niku dihapus. Yukna makna, yukna bihi makna ghairu dhahirin, ghairu selain dhahirihi makna dhahir, illa kecuali bidalilin dengan dalil, wa annahu, dan pendapat asoh la yabqa, la tidak, yabqa ada, mujmalun lafaz mujmal, kullifa yang dituntut, bil amali untuk diamalkan, bihi dalam Al-Quran, ghaira mubayyanin, ghaira yang belum, mubayyanin dijelaskan, wa annal adillata, wa
wa anna bahwa al-adillata dalil-dalil an-naqliyata naqli, ya, dalil logika, qad tufidu, qad terkadang, tufidu menyimpulkan, qad tufidul yaqina, al yaqina keyakinan. Bi'in zimami, sebab terkumpul unsur-unsur ghairiha lainnya. Surat Barokah walaupun ngerti napa surat itu? Surat Tobat kan diawali barokah minallah. Ilain barokah berarti di surat Tobat. Ini surat Taubah. Barokah minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikina. Jadi Allah memang tidak meletakkan basmalah memiliki, ya, karena pemutusan, ya, memutus hubungan kalian yang musyrik. Ya, kalau jelasakan al-kitabul awalu fil kitabi wa mabakhisil aqwali. Jadi kitab pertama adalah Alkitab, yang disebut Alkitab ini adalah Al-Quran, dan pembahasan beberapa dalil ucapan bahwa munallabul munazzalu ala Muhammadin. Jadi dalil ucapannya itu menjadi dasar hukum. Mahasiswa biasanya kan ada seminar, yang satu keynote speaker, yang satunya lagi adalah pembicara. Apa bedanya keynote speaker dengan narasumber? Apa deh? Apa? Ya kan itu kan ada yang walaupun online dan offline, itu kan ada keynote speaker yang satu, nah yang ini narasumber. Nah kalau keynote speaker itu yang bicara orang yang memiliki jabatan tertentu, ya, dan pembicaraannya dia itu bisa dijadikan dalil hukum. Makanya itu kalau di seminar namanya keynote speaker. Kalau narasumber orang yang hanya diundang suruh berbicara berdasarkan ilmunya. Ya, makanya kalau ada seminar keynote speaker, oh gubernur Jawa Timur, wali kota Surabaya, kepala dinas apa, itu berarti orang yang punya kebijakan, dan apa yang dia bicarakan di situ bisa menjadi sumber hukum. Ya, kalau narasumber tidak bisa. Makanya di sini disebutkan yang bisa dijadikan sumber hukum dari ucapan-ucapan yang sehingga munculnya dalil-dalil hukum itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika disebutkan Alkitab, bukan Alkitab Bible, tapi Alkitab itu adalah Al-Quran. Ya, keynote speakernya adalah Allah, ya, narasumbernya yang lain. Ya, maka pembicara utamanya adalah Allah mewahyukan kitab ini kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Alkitabul Qur'anu wa huwa hunna al-lafdu, ya, al-munazzalu ala Muhammadin. Jadi yang disebut kitab atau Al-Qur'an ini adalah, ya, lafaz, ya, lafaz-lafaz yang dikehendaki oleh Allah ini adalah al-munazzalu yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad. Nah, ini kalau bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan disebut Alkitab. Ada orang lain selain Islam, tapi dia juga mengatakan bagian dari Islam. Ya. Kitabnya mirip-mirip dengan Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab, tapi dia bukan kategori Alkitab sebagai Al-Quran. Contohnya kalau kita membaca kitab At-Tadhkirah punyanya orang Ahmadiyah, ini persis mirip-mirip Al-Quran, tapi itu bukan Alkitab yang disebut Al-Quran, tidak bisa sebagai sumber hukum oleh orang Islam. Makanya di Indonesia kan ramai. Nah, karena apa? Kalau dia mau menjadi bagian dari Islam ini secara hukum, berarti dia harus mengakui Al-Quran sebagai sumber rujukan utama hukumnya dan Muhammad sebagai nabinya. Tapi mereka punya sumber rujukannya kitab selain Al-Quran, namanya Tadhkirah, terus nabinya itu Ghulam Ahmad. Makanya orang Islam menentang dia menjadi bagian dari agama Islam secara hukum. Kalau dia tidak mau ditentang, ya seharusnya dia mendirikan agama baru sendiri dan didaftarkan ke pemerintah sebagai agama Ahmadiyah. Ya, kalau gitu sudah clear, beres. Ya. Jadi ini yang namanya kitab yang bisa dijadikan rujukan dan menjadi sumber dari dalil hukum. Nah, kalau Indonesia ya ada KUHP, KUH Perdata dan sebagainya itu. Dan kitabnya apa ciri-cirinya? Di setiap awal kitab, awal suratnya itu pasti diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baro'ah, surat Taubat, kecuali surat Taubat tidak diawali dengan basmalah. Makanya dengan nanti kalau baca surat Taubat gak usah Bismillahirrahmanirrahim, Baro'atu finallah. Wih, itu ngaji nanti. Jadi ketika membaca surat Taubat yang nggak usah diawali dengan basmalah, karena Allah tidak mengawalinya itu dengan basmalah. Kemudian menurut pendapat yang asoh, ya, ghairu baro'ah asoh mutawatirin. Nah, ini qiraatul syad. Ini ada qiraah yang syad. Syad itu rusak, okay? Syad itu rusak dan menyesatkan. Syad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya termasuk syad, okay? Rusak. Maka itu dianggap bukan dari bagian dari Al-Quran kalau menurut usul fikih. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Terus karena suaranya enak, dia nggak mengerti kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Enak-enak suara, tapi tanda salah, makanya qiraahnya syadz namanya. Qiraah itu di dalam Al-Quran harus mengikuti qiraah sab'ah minimal. Ya ada qiraah 10 ya. Yes, minimal qiraah sab'ah yang kita ikuti supaya itu bisa dikategorikan sebagai Alkitab Al-Quran. Ya, kan banyak sekarang orang ngajinya syad-syad semua ya. Ya, kita mau meluruskan bagaimana, nggak meluruskan bagaimana ya. Dan kemudian di dalam qiraah itu qabilul adai kalmati, ya, menerima, ya, termasuk ada tata cara pelafalan. Wadduha, jadi wadduhe, menurut tata cara pelafalan. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, shotnya berubah jadi sin. Ya, terus
ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas siratal mustaqim. Kalau itu tata caranya membaca itu ada di qiraah sab'ah tidak apa-apa. Shod diganti sin, terus shod diganti zai, za. Ya, itu tidak apa-apa karena di dalam qiraah sab'ah ada tuntunannya. Ya, mutawatir hadisnya sambung menyambung sampai kepada Nabi. Karena pertama Nabi didatangi Jibril, wahai Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Ya, kamu diperintah Allah memerintahkan padamu untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada umat-umatmu dengan satu huruf, satu bacaan. Ternyata Nabi menyampaikan, wahai Jibril, sampaikan permohonan maafku, permohonan ampunku kepada Allah, umatku tidak akan mampu membaca dalam satu huruf. Sampai berkali-kali barulah 7 huruf itu diterima oleh Nabi. Nabi tahu bahwa tidak mungkin orang sedunia ini mampu membaca dalam satu versi. Orang Arab sendiri itu tidak semuanya fasih bahasa Arab. Yang fasih orang Quraisy sukunya Toye. Nah, orang Toye itu kalau ada Arab panggilnya Toye, itu orang yang fasih. Nah, makanya alaihim jadi alaihum, alaihim jadi alaihimu. Itu walaupun begitu nggak bisa. Ya, makanya ada bacaan alaihim jadi alaihum, ada alaihimu dan sebagainya. Wadduha nggak bisa jadinya jadi wadduhe. Nah itu makanya ketika kita menyebut ini Al-Quran dan ini dari Al-Quran, kalau bacaannya syad oleh orang ahli hukum di dalam syariat Islam ini, ahli hukum tidak dianggap sebagai bagian dari Al-Quran karena bacaannya salah. Jadi dalam usul fikih ini bacaan syadz bukan termasuk Al-Quran. Makanya hati-hati kalau baca Al-Quran. Ada bismillah tapi di tengah-tengah, seperti innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di surat An-Naml pada ayat 30. Ya, jadi ini gambarannya tentang Alkitab dan As-Sunnah. Kita tahrumu hukumnya haram, haram membaca qiraat syadz. Terus bagaimana kalau tiba-tiba kita orang Jawa membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, kayak kebugiro Lampungnya. Nah, dulu itu kan ada qori membaca Al-Quran ya, yang sempat di istana itu kan heboh karena menggunakan langgam Jawa. Yang pertama hebohnya itu karena itu tidak ada di dalam qiraah sab'ah dan qiraah 10. Yang berpendapat seperti itu mengharamkan. Terus yang memperbolehkan mengatakan kalau langgamnya saja tidak apa-apa, yang penting bacanya masih benar. Bacanya masih benar. Tapi saya tidak mengikuti yang kedua, karena bagaimanapun juga kalau Quran dibaca dengan versi aneh-aneh, nanti lama-lama Quran nasibnya akan seperti kitab suci sebelumnya, ya, seperti Injil, seperti Taurat, Zabur dan sebagainya. Ya boleh melanggamnya macam-macam, tapi yang diijazahkan Allah kepada Jibril untuk diijazahkan kepada Nabi Muhammad itu kan 7 bentuk bacaan. Kemudian ada riwayat lagi kan sampai 10 bacaannya. Ini kitab Quran saya ada 10 bacaan. Tapi karena langgam Jawa tidak termasuk ijazahnya Jibril,
Ya saya bukan menentang, mungkin yang memperbolehkan lebih alim, saya nggak tahu pendapatnya bagaimana. Tapi karena kemampuan saya untuk sisi kehati-hatian, saya tidak mengikuti yang memperbolehkan. Kecuali yang memperbolehkan itu menjelaskan detail dalilnya seperti ini, ya tidak apa-apa. Kalau dalilnya ini orang sebagai orang Jawa, Al-Quran dilanggamkan sebagai orang Jawa, ya lama-lama nanti langgam koplo juga, karena koplo juga termasuk bagian dari langgam. Dalam bahasa Arab namanya nagoma. Ya memang dulu kisahnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab lagi membangun kota Makkah, terus banyak tenaga kerja didatangkan dari luar Mekah, itu terus sambil mukul-mukul batu bangun Masjidil Haram, orang terus sambil melakukan Al-Quran. Ditanya, ini lagunya apa? Oh kalau di kampung saya namanya Nahawan. Akhirnya lagu itu terkenal namanya Nahawan. Nah, kebetulan di sana tidak ada orang Jawa melanggurkan itu. Ini kalau kebetulan mungkin kalau waktu itu ada orang Jawa yang dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk membangun kota Makkah, sambil nungkang, terus sambil membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ditanya, ini apa? Oh, ini kan di saya langgam Jawa, namanya keroncong, ya gending-gending, ya, mungkin ya begitu. Tapi pada waktu itu tidak ada. Jadi bacaan-bacaan qiraah itu ya sebaiknya kalau menurut hemat saya ya ikutilah itu qiraah sab'ah, minimal qiraah sab'ah. Karena untuk menjaga kehati-hatian ya sudahlah, kita diijazahi malaikat Jibril, ya. Nabi itu diijazahi malaikat Jibril sampai ke-7. Berarti yang sebenarnya ijazah itu kan 1. Jadi yang ke-6 itu boleh dilakukan, tapi yang 1 ini harus dikuasai bacaan yang benar. Akhirnya kalau langgam Jawa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Kiai Abdullah itu kalau orang Jawa Kiai Abdullah. Ali itu jadi ngali karena ain tidak bisa. Ya masuk kalau sudah belajar, sudah mesantren puluhan tahun dipanjat kalau kancane Ali jadi ngali, ya. Makanya itu. Ya tapi sampai hari ini pun orang Jawa Tengah, Brebes dan sekitarnya ya tetap aja Robil Ngalamin. Mbah saya, mbah putri saya itu ya orang Purworejo. Ya kalau ngomong ya Robil Ngalamin, ternyata saya ke kampung halamannya, ya saudara-saudaranya membacanya itu ya Robil Ngalamin. Dalam hati saya, padahal itu pondok gede ya Robil Ngalamin. Nah, itu kira-kira kalau kita mengenal kitab Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai hujjah, argumentasi, kita harus membacanya dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang membawa manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa ilham wa ayyul muqarrabin. Allahumma hdina tariqal mustaqim Allahumma hdina tariqal mustaqim min ruhidi bil madin. Allahumma hdina tariqal mustaqim min anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.